Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang keluarga Rasulullah SAW selalu menarik untuk disimak, terutama jika kita ingin mengenal Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Perlu diketahui bahwa semua keturunan Nabi Muhammad SAW pada saat ini yang biasa dikenal atau dijuluki habaib di kalangan masyarakat Nusantara itu merupakan jalur dari putri Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah. Lantas apakah Rasul tidak dikaruniai anak laki-laki? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW memiliki 3 orang anak laki-laki. 2 anak laki-laki merupakan hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, dan 1 lagi hasil pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah. Namun faktanya semua putra Nabi meninggal dunia di usia dini atau masih anak-anak. Dari sini mungkin kita bertanya-tanya, mengapa semua putra Nabi meninggal di usia dini? Silakan sahabat-sahabat tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Nabi Muhammad SAW memiliki sejumlah anak laki-laki yang mungkin jarang diketahui umat Islam, dikarenakan mereka meninggal di usia yang sangat pendek. Berikut adalah anak laki-laki Nabi Muhammad SAW. Qasim. Qasim adalah putra pertama Nabi Muhammad dan Khadijah. Ada 2 pendapat bahwa Qasim dilahirkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, dan juga pendapat lain ia dilahirkan sesudah ayahnya diangkat menjadi nabi. Setelah Qasim lahir, Nabi Muhammad SAW kemudian mendapat julukan kunyah Abul Qasim. Sayangnya ia wafat pada usia yang sangat balita, yaitu saat berusia sekitar 17 bulan. Abdullah bin Muhammad. Setelah kelahiran Fatimah radhiyallahu anha, putra kedua Nabi Muhammad SAW dan Khadijah bernama Abdullah lahir. Abdullah juga dikenal sebagai At-Tahir dan At-Tayyib. Sama dengan Qasim, dia juga meninggal pada usia yang sangat muda, yakni kira-kira di tahun 615 Masehi. Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim adalah anak terakhir dari Nabi Muhammad yang dilahirkan dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim lahir pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah. Sebagaimana kedua putra laki-laki Rasulullah yang lainnya, Ibrahim pun wafat di usia yang pendek. Ia meninggal pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, sekitar usia 18 bulan. Mengapa anak laki-laki Nabi selalu meninggal di usia dini? Berdasarkan informasi di atas, maka kita mengetahui bahwa ketiganya meninggal dunia pada usia yang relatif pendek. Oleh sebab itu, tidak ada garis keturunan yang langsung mengarah pada nasab bin Muhammad SAW. Pakar ilmu Al-Quran Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad menjelaskan, kemungkinan besar ditiadakannya keturunan dari garis anak-anak lelaki Nabi Muhammad SAW dikarenakan kehendak Allah yang memang menginginkan hal tersebut. Menurut beliau, ditiadakannya keturunan dari garis anak lelaki dikarenakan khawatir umat Islam akan mengkultuskan atau mendewakan keturunan Nabi Muhammad SAW tersebut. Rupanya Allah tidak menghendaki Nabi punya anak laki-laki, karena bisa jadi jika Nabi punya anak laki-laki, maka anak dan keturunannya akan dikultuskan, didewa-dewakan, kata Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Makanya tidak aneh jika ditiadakannya keturunan Nabi dari jalur laki-laki, dimungkinkan untuk menghindari adanya pengkultusan yang berlebihan pada keturunan Nabi. Makanya Nabi pernah berkata, laukana Ibrahimu hayyan lakana nabiyya. Jika Ibrahim anakku bisa terus hidup, maka dia bisa punya perangai kenabian. Hal ini juga dikarenakan Rasulullah SAW adalah penutup dari segala nabi dan rasul. Ayat Al-Quran menegaskan fakta itu, antara lain, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Ibnu Abbas, sahabat sekaligus ahli tafsir terkemuka di zaman Nabi, mengomentari ayat di atas, seolah-olah Allah berkehendak dengan firman-Nya, kalaulah Allah tidak menutup nabi-nabi dengan kenabian Muhammad, seolah Allah berfirman, pasti aku jadikan seorang nabi di antara anak-anaknya. Tapi Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Mengapa tidak menjadikan salah satu anak Muhammad sebagai nabi dan rasul? Karena memang Allah berkehendak Muhammad sebagai nabi terakhir.
Sahabat murojaah sekalian, itulah kehendak Allah yang menjadi kepastian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.